A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Syaura Karika Saleh, kelas 8 SMP Plus Erlangga Balikpapan. Di sini saya akan menjawab beberapa soal ulangan harian IPS yang berkaitan dengan perdagangan internasional. A few moments later. Kita memasuki soal yang pertama, yaitu sebutkan faktor penyebab terjadinya perdagangan. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan. Berikut ini adalah faktor penyebab terjadinya perdagangan. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, penghematan biaya produksi. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan nasional. Yang keempat, perbedaan penguasaan teknologi. Dan yang kelima, meningkatkan pemasukan negara. Kita memasuki soal yang nomor 2. Apa saja tujuan negara melakukan perdagangan internasional? Tujuan dasar dari kerjasama negara dalam perdagangan adalah menghilangkan hambatan ekonomi. Berikut ini adalah tujuan kerjasama antar negara. Yang pertama, mendukung perdamaian dunia. Yang kedua, pemerataan ekonomi antar negara. Yang ketiga, percepatan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, mencukupi kebutuhan dalam negeri. Dan yang terakhir, mendorong produksi dalam negara. Soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan 3 tujuan kegiatan ekspor yang dilakukan oleh negara. Yang pertama adalah mengendalikan harga produk. Negara yang melakukan kegiatan ekspor mampu memanfaatkan kapasitas yang berlebih pada suatu produk. Oleh karena itu, negara tersebut dinilai mampu mengendalikan harga produk ekspor yang terjadi di negaranya. Yang kedua, menambah devisa negara. Nilai kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk mata uang asing disebut dengan devisa. Kegiatan ekspor bermanfaat untuk membuka peluang baru di luar negeri. Peluang tersebut akan menumbuhkan perluasan pasar domestik, investasi, dan devisa pada suatu negara. Yang ketiga, memperbanyak lapangan kerja. Secara tidak langsung, kegiatan ekspor yang dilakukan akan membuat adanya lapangan pekerjaan baru. Dengan begitu, kegiatan ekspor juga urut menekan angka pengangguran. Pertumbuhan ekspor di suatu negara akan memunculkan lapangan pekerjaan baru yang menyebabkan turunnya angka kemiskinan. Ada 2 soal terakhir lagi ya guys. A few moments later. Oke, kita memasuki soal nomor 4. Sebutkan dan jelaskan 5 alat pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional. Yang pertama, cash payment atau pembayaran tunai. Pembayaran secara tunai cash biasa dilakukan oleh eksportir yang belum mengenal importir atau kurang percaya akan bonafiditas importir. Dalam perdagangan internasional, cash payment bisa dilakukan melalui metode seperti telegraphic transfer atau wire transfer yang memungkinkan pembayaran dilakukan secara elektronik dan langsung ke rekening penjual. Yang kedua, ada open account atau pembukaan rekening. Pembayaran dilakukan setelah beberapa waktu atau terserah kebijakan importir. Dengan cara itu, resiko sebagian besar ditanggung eksportir. Open account, barang telah dikirim kepada importir tanpa disertai surat perintah membayar serta dokumen-dokumen. Yang ketiga, letter of credit. Pada transaksi ekspor atau impor, penjual atau pembeli lebih suka membayar transaksi perdagangan dengan menggunakan letter of credit. Letter of credit adalah sebuah instrumen yang dikeluarkan oleh bank atas nama salah satu nasabahnya. Sebuah perusahaan penerima instrumen tersebut menarik wesel atau bank yang bersangkutan. Yang keempat, commercial bills of exchange. Surat yang disebut oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu di masa datang. Surat perintah semacam itu sering disebut wesel. Yang kelima, konsinyasi atau consignment. Cara pembayaran dengan metode konsinyasi sangatlah beresiko karena kemungkinan terjadi kelainan pembeli dalam membayar kewajibannya serta dalam keadaan tertentu sulit terpantau.
Untuk mengurangi resiko, eksportir dapat menggunakan jasa bank dalam mengirim dokumen penagihan dan bonded warehouse untuk menitipkan barang. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 5, bagaimana pengaruh perkembangan iptek terhadap perekonomian terhadap negara. Teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Teknologi membawa banyak manfaat untuk mempermudah berbagai aktivitas manusia. Banyak inovasi canggih yang diciptakan untuk memperlancar kegiatan perdagangan. Proses pemasaran produk seringkali memakan biaya yang cukup besar, tapi hasil yang didapat kurang maksimal. Namun, berkat adanya teknologi, kini pemasaran jauh lebih mudah. Hasil yang didapat pun juga lebih baik karena kini hampir semua orang mengakses internet. Dengan adanya fitur e-banking dan m-banking yang memudahkan pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli, masing-masing pihak tidak perlu lagi pergi ke bank atau ATM, tapi hanya perlu mengaksesnya melalui gadget. Hal ini pastinya akan memperluas jaringan bisnis tanpa terhitung jarak, tapi dengan biaya yang sedikit. Kehadiran teknologi juga memungkinkan konsumen melakukan kontak langsung dengan pabrik melalui telepon atau melalui aplikasi chatting, dan yang terpenting konsumen tidak perlu lagi pergi ke toko. Dengan begitu, keuntungan yang didapat pun juga lebih besar. Saya akan mengakhiri presentasi ini dengan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Bye, lanjut di next video. Meanwhile,